Selamat siang, Puan dan teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan proposal usaha di kelompok A. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Leoni. Ya, saya juga. Di kelompok kami ada 4 orang, yaitu saya Rizka dan ada Elizabeth dan Katika. Mereka hari ini izin tidak masuk di kelas dan sakit. Nah, sebelum itu kami akan memulai dari ide usaha dan latar belakang. Itu untuk ide usaha dan proposal kita, yaitu menjual bermacam-macam cincin lucu dan keren, model yang menarik dan banyak diminati berbagai kalangan. Nah, itu adalah salah satu kunci dari kesuksesan penjualan dan Latar belakangnya, berdasarkan tugas mata pelajaran PKK, kami mendapat tugas untuk membuat perencanaan. Melalui tugas ini kami belajar bagaimana memulai suatu usaha sejak tahap perencanaan hingga penyusunan proposal usaha. Oleh karena itu, usaha ini dipilih karena produknya sederhana dan mudah didapatkan memiliki daya tarik sendiri. Karena banyak kalangan yang pastinya akan tertarik dengan cincin karena pastinya kami akan memberikan cincin yang beragam dan layak dipakai sesuai umuran mereka. Untuk yang kedua itu usaha ini merupakan usaha penjualan cincin yang dibeli dari online ataupun dari pedagang. Produk yang dijual memiliki berbagai model, ukuran, dan warna yang menarik. Pemasaran dilakukan secara langsung serta melalui media sosial dengan target utama teman sekolah dan lingkungan sekitar. Usaha ini bertujuan untuk membantu penjualan sekaligus melatih keterampilan berusaha. Selanjutnya ada sumber permodalan. Sumber permodalannya yaitu masing-masing anggota kelompok mengeluarkan uang sebesar 80.000 serta meminjam mengeluarkan sekitar 50.000. Ini semua masih belum pasti harganya, tapi kami mengambil harga yang besar untuk lalu target pasarnya kami akan menjual sebanyak 120 setiap orangnya dengan satu sekolah sekitar 90 orang sekitar 13 orang teman SMP dan juga untuk peralatan dan utama yang dibutuhkan oleh kelompok kami yaitu adalah peralatan handphone dan juga yang pastinya utama itu adalah cincin yang wajib dipasang dan juga serta logo serta stiker logo yang akan ditempelkan pada plastik emasnya tersebut. Lalu ada rincian biaya atau biaya bahan bakunya yaitu cincin karakter. Kita akan membelinya itu 1 gelas piece dengan harga per satu cincinnya itu sekitaran 5.000. Jadi 120 dikali 5.000, 600.000. Biaya produksi tidak langsung ada plastik kemasan dengan ukuran 10 kali 5 cm, aku membelinya 120 piece dengan harga per satuannya itu 200 perak. Jadi 120 dikali 200 perak itu 24.000. Lalu cetak stiker logo dengan ukuran 3 cm. Harga pokoknya membelinya selanjutnya 120 piece yaitu harga jualnya 250 perak. 250 dikali dengan 120 piece yaitu 30.000. Lalu biaya lain-lain, biaya kirim lain-lain itu seperti biaya ongkir karena takutnya kita ada sembunyinya di ongkir. Lalu ada dengan harga 10.000. Jadi sebenarnya ditotalkan total biaya 664. Dan juga untuk perkiraan harga modal, total biaya atau target barang yang akan dijual itu sebesar Rp664.000 yang akan kita jual sebesar 120 dan Apakah perkiraan harga jual dan laba rugi? Harga modalnya itu kan satuannya itu 5.533 ditambah dengan keuntungan. Kami mau ngambil keuntungannya itu 3.000 aja. Jadi 5.533 ditambah dengan 3.000 8.533. Jadi 8,5 atau 9.000. Lalu ada perkiraan laba rugi. Total penjualannya itu 8.533 dikali 123.000. Lalu total harganya itu 5.533 dikali 120 itu 15 sampai 3.960 pel.
Dan juga untuk kelompok kami sudah merencanakan untuk cara penjualan dan juga pemasarannya. Yang pertama seperti menawarkan langsung ke konsumen dengan cara bagi-bagi brosur secara visual di dalam brosur. Dan yang kedua yaitu memberikan promosi. Promosi bisa melalui media sosial atau langsung. Jadi menitipkan ke saudara atau teman kenalan untuk membantu menjual produk kita. Dan yang keempat yaitu menawarkan melalui media sosial yang sudah saya bilang tadi, tawarkan ke teman-teman terdekat melalui media sosial. Jadi kita bakal kayak posting tadi Instagram dan WA atau mungkin di TikTok. Nanti kita bakal edit posternya. Lalu untuk menitipkan teman, jadi itu kita titipin beberapa barang ke mereka, nanti mereka bantu jualin atau mungkin nanti mereka kayak teman-teman kita tuh udah post poster yang kita edit, nanti ada yang beli dari mereka, baru nanti kita kasih melalui orang yang kami titipkan. Lalu ada promosi, yaitu pembelian lebih dari 2 pieces free gift. Jadi nanti kalau ada yang cincin itu lebih dari 2 atau mungkin dia beli 3, kita akan kasih free ikat rambut. Ikat rambutnya itu kira-kira crunchy yang kayak modelan untuk ikat rambut yang kecil. Kalau misalnya ikat rambut yang kecil juga mungkin yang bakal rambutnya yang double. Terus untuk pembelian online-nya, pembelian online lebih dari 4 free ongkir. Jadi kalau misalnya ada yang beli dia mau kita anterin tapi dia punya kita kasih free ongkirnya. Dan juga untuk proses produksi untuk kelompok kita yaitu memesan cincin yang beragam di online shop secara langsung datang ke kemudian artinya kedua yaitu memesan ikat rambut sebagai pancingan atau promosi. Dan yang ketiga itu memesan stiker logo dan kemasan di online shop. Dan yang keempat, barang pemesanan yang sudah datang dicek kondisinya agar lalu nama usahanya ini kami bikin kering-kering. K-nya itu mengartikan kebersamaan, kekeluargaan, ringnya mengartikan cincin dalam bahasa Inggris. Oke, untuk analisa itu sesuatu. Kemudian dalam memperoleh cincin kering sangatlah lucu dan menarik dengan kualitas yang bagus. Dan juga untuk pembeliannya banyak di toko online yang menjual berbagai cincin lucu. Lalu ada peluang, yaitu dikarenakan cincin sekarang dapat dijadikan aksesoris yang menarik. Ancamannya memiliki banyak saingan online maupun offline. Ini ada beberapa cincin yang kita jual. Jadi kira-kira masih ada lebih dari, kira-kira karakternya bisa lebih dari gambar yang kita bikin di PPT. Iya, jadi nanti bukan. Oke, sekian kami. Terima kasih.